Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Bombana yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita diberikan oleh Allah taufik dan hidayah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang setia mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak seperti biasa acara kali ini. Jika kemarin-kemarin saya mengisi tausiah untuk syiar Bombana Islami, sekarang saya mengisi untuk Isra Mi'raj. Acara kita ini tentunya merupakan satu kesyukuran karena kita bisa mengadakan acara ini dengan baik. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang apa itu Isra Mi'raj. Dan tentunya sebelum saya membahas hal itu, kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari kita Ukhti Kaila. Dan buat semuanya, selamat mendengarkan. Semoga ayat-ayat yang beliau bacakan itu memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus bagi membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina
إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pembacaan suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ukhti Kailah. Saya ucapkan jazakillah khair kepada beliau. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau sekeluarga dan beliau semakin ditambahkan ilmunya, semakin diberikan oleh Allah ketaatan
dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik, berbicara masalah Isra Mi'raj itu sendiri, saya pada kesempatan kali ini ingin membahas tentang apa sih yang bisa kita petik dari Isra dan Mi'raj itu sendiri. Tentunya satu hal yang tentunya tidak bisa kita pungkiri, barangkali ada sebagian yang tidak percaya dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tidak percaya dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi, gitu. Dan itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah menceritakan tentang kisah beliau, di mana beliau pergi ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke-7, dan kembali ke bumi, gitu kan. Dan hanya satu malam saja itu membuat salah satu orang yang sangat benci dengan Islam pada waktu itu, Abu Lahab atau Abu Jahal waktu itu, sangat membenci dan tidak mempercayai sama sekali tentang Isra Mi'rajnya Nabi, Abu Jahal dan Abu Lahab. Tetapi ada salah seorang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau sangat percaya sekali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mengatakan andaikan yang dia lihat di depannya itu warnanya ini, kemudian Rasulullah mengatakan itu warnanya lain, maka dia pun akan percaya itu walaupun tidak sesuai dengan penglihatannya. Betapa luasnya, betapa mulianya Abu Bakar As-Siddiq, dan betapa kuatnya iman beliau. Nah, dari sini mungkin kita secara berbicara masalah ilmuwan sekarang, di mana mungkin para ilmuwan, para profesor, doktor itu belum bisa menemukan bagaimana kita bisa naik ke langit ke-7 kemudian kembali dalam satu malam. Sedangkan orang itu menaik roket saja dengan berjam-jam, berhari-hari bahkan untuk sampai ke atas sana. Itu merupakan satu hal yang memang tidak bisa dipercaya dengan logika. Namun tentunya di sini kita tidak berbicara masalah logika, tapi berbicara masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala kekuasaannya. Ada satu hal yang harus dipahami oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, bahwa ada sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh akal dan penelitian. Jadi tidak semua penelitian itu menembus sesuatu. Seandainya penelitian para dokter, penelitian para profesor itu berlaku gitu, berlaku mutlak, maka sudah pasti tidak akan ada yang namanya kematian. Karena memang ada sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh manusia, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini punya batasan, diberikan batasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjangkau. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Makanya bagi orang-orang yang memang dia mengaku sebagai hamba Allah, sudah sepatutnya dia mengimani, mempercayai tentang mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kita pahami. Kemudian di sini kita sedikit membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya dengan waktu yang sangat singkat kalau bisa dibilang. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu saja sudah jauh gitu. Kemudian dari sana naik ke Sidratul Muntaha, naik ke atas langit sampai seterusnya sampai ke Sidratul Muntaha. Itu adalah merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Kalau orang sekarang bilang itu sangat wow gitu, karena tidak bisa ditembus oleh akal gitu. Makanya inilah yang membuat bingung para peneliti gitu. Bagaimana Muhammad itu bisa melakukan hal seperti itu? Jawabannya dia diperjalankan, bukan dia berjalan sendiri gitu. Perlu kita pahami bahwasannya Isra Mi'raj ini memiliki makna-makna dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dan harus kita ambil.
Dan tapi saya ingin berkisah tentang ada hal-hal yang didapati oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau berisra Mi'raj. Salah satunya adalah melihat orang-orang yang dibakar dan disiksa dalam neraka, dan ada orang yang suka membicarakan orang lain, ada yang lidahnya di ini dan sebagainya. Itu adalah merupakan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya akan terjadi, pada hari kiamat nanti. Itu menurut sebagian yang pernah saya dengar. Nah, di sini yang saya ingin sampaikan adalah terkait dengan masalah Isra dan Mi'raj ini adalah yang pertama harus kita pahami adalah bagaimana kita mempercayai dan mengimani yang namanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang harusnya menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, maka kun fayakun, jadilah maka jadilah. Maka tidak ada yang tidak mungkin. Sekarang ini kita tidak bisa pungkiri banyak orang-orang yang sekarang meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah itu bisa membantu saya, tidak mungkin impian saya akan terwujud. Kok kenapa tidak? Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak pasti akan terwujud. Gitu. Makanya di sini nih harus kita jadikan pelajaran adalah kepercayaan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya dengan kuasa Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu hamba-hambanya. Dan kalau Allah sudah membantu, tidak ada yang bisa mencegah. Dan tidak ada yang bisa lolos. Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki bumi ini menjadi kecil bisa. Gitu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita ambil pelajaran. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj ini adalah bagaimana kita menjalankan sholat. Artinya kewajiban kita dalam menjalankan sholat dan bagaimana kita menanamkan perasaan dalam diri kita supaya kita rajin terus menjalankan sholat. Karena sholat ini adalah merupakan hadiah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj. Waktu itu bagaimana Allah memberikan satu hadiah kepada Rasulullah, yang itu hadiah itu akan dihadiahkan kepada umatnya nanti. Siapapun yang menjadi umatnya harus menerima hadiah ini. Hadiah apa itu? Hadiah salat. Nah, ada satu kisah yang sangat unik di mana ketika Rasulullah menerima hadiah ini, menerima perintah salat ini, maka Rasulullah kayak dipimpong-pimpong begitu istilahnya. Turun ke bawah, disuruh lagi naik sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, itu tidak cocok itu kalau 50 waktu itu. Bagaimana seandainya dibilang kalau 50 waktu itu hamba-hambamu menjalankan salat 50 waktu? Itu tidak akan bisa, dia bilang. Tidak akan mampu. Dan memang itu terbukti. Sedangkan salat 5 waktu saja, yang jelas-jelas salat 5 waktu ini adalah merupakan sesuatu yang bisa dibilang ya tidak juga setiap waktu dia kan. Paling zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi banyak orang yang tidak menjalankan gitu. Kebanyakan orang yang tidak menjalankan salat. Apatah lagi kalau salat itu sudah 50 waktu. Maka naiklah kembali Nabi Muhammad SAW. Dia minta kepada Allah agar dikurangi lagi, turun lagi ke bawah, disuruh lagi naik. Terus menerus seperti itu sampai akhirnya salat itu menjadi 5 waktu. Begitu. 5 waktu. Nah, ada juga satu hikmah sebenarnya dari kisah Nabi Musa ini yang selalu menyuruh Nabi Muhammad bolak-balik. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama, dan salah satu ulama yang Masya Allah sekarang itu masyhur di Tanah Bugis, ada yang namanya Ustadz Muhammad Yusuf yang sekarang sering mengadakan tausiah di berbagai macam daerah di sana, gitu, di Sulawesi Selatan. Beliau mengatakan bahwasanya hikmahnya adalah kenapa Nabi Musa terus-menerus seperti itu. Bukan masalahnya umatnya Nabi Muhammad yang dipikirkan, bukan hanya itu. Tapi dia hanya ingin supaya bisa memandang terus Muhammad.
Karena kalau Muhammad ini sudah selesai misalnya kan, sudah pulang, dia tidak lagi dapat memandangnya. Kenapa? Karena di wajah Rasulullah SAW itu terpancar nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpancar cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Makanya itulah kenapa Nabi Musa selalu menyuruh Nabi Muhammad untuk naik lagi ketemu Allah supaya dia bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad terus-menerus. Karena di situ dia seakan-akan memandang wajah Allah. Kenapa? Karena ada cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala di wajah Muhammad SAW. Makanya kata Nabi Musa, Ahmad Ruhullah, gitu kan, Allah Ahmad Ruhullah, begitu kan, kayak Muhammad Ruhullah, istilahnya kan begitu. Saking apanya? Saking dia mencintai Muhammad SAW, karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memuji Nabi kita Muhammad SAW. Makanya salah satu cara agar kita betul-betul sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul batin ini bisa dekat dengan Allah, adalah dengan melalui jalan Rasulullah SAW. Makanya kita sering mendengar namanya thariqah. Thariqah itu apa? Jalan, suluk. Kalau dalam istilah tasawuf itu jalan suluk untuk bisa menuju kepada Allah, menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu hanya bisa dilalui melalui jalan Rasulullah, thariqahnya Rasulullah SAW. Karena hanya melalui pintu Sayyidina Muhammad SAW, seseorang akan dapat bisa musyahadah dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ingin dekat dengan Allah, jalankan syariatnya, syariat yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi Isra dan Mi'raj ini, yang kedua tadi kita bicara masalah sholat, pentingnya kita untuk menjalankan sholat yang waktu. Dan as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Ya, jadi sholat itu adalah mi'rajnya kita yang menjalankan ibadah sholat. Jadi jalankan ibadah sholat, jalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah merupakan mi'raj kita kepada Allah. Apa yang mi'raj di situ? Yang mi'raj di situ adalah, yang naik ke langit adalah itu hati kita, niat kita, semuanya itu akan naik ke langit, akan dicatat di langit, gitu. Ketika kita rajin menjalankan salat 5 waktu. Karena berbicara masalah Isra dan Mi'raj ini berbicara masalah pertemuan dengan Allah, dan di dalam salat itu sendiri, disitulah seorang hamba akan bertemu dengan Tuhannya. Maka jika ingin terus bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak salat. Ustaz, bagaimana caranya? Saya kan tidak bertemu dengan Allah, buktinya saya tidak ketemu dengan Dia ketika sholat. Nah, Allah itu kan tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah itu kan tidak serupa dengan apapun. Jadi kita nggak akan bisa menyamakan ketemunya kita dengan Allah sama seperti kita ketemu makhluk. Ketemu makhluk gitu. Ketemu rupa, enggak sama gitu. Nah, jadi sholat itu adalah merupakan jembatan pertemuan kita dengan Allah. Apalagi kalau kita sudah merasa khusyuk, merasa dekat dengan Allah, itu berarti tanda bahwasanya kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka jalankan sholat 5 waktu. Kalau perlu sholat sunnah juga. Kalau memang tidak mampu, minimal kita menjalankan sholat 5 waktu. Kemudian yang seterusnya adalah hikmah yang kita bisa dapat dari Isra Mi'raj tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk hari kemudian agar kita tidak sama seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah ketika beliau melalui perjalanan Isra Mi'raj. Beliau sering melihat orang yang disiksa dan sebagainya. Seperti beliau bertanya kepada malaikat, ini apa ya Jibril? Ini apa? Ini apa? Jibril pun menjelaskan, ini orangnya begini, dia disiksa karena begini dan begitu. Jadi perlunya kita untuk memperbaiki diri kita agar di hari akhirat nanti kita tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang kita lakukan, baik itu dari lisan kita, tangan kita, gitu, kaki kita melangkah kemana, itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita sudah dimintai pertanggungjawaban atas itu semua, maka binasalah kita tentunya. Maka hati-hati menggunakan lisan ini, menggunakan tangan ini, termasuk gadget yang ada di tangan kita ini, digunakan dengan baik. Ponsel kita digunakan dengan baik, supaya nanti ketika ditanya kita menjawab, ya Allah, saya menggunakan ponsel untuk mendengarkan bombana, misalnya untuk mendengarkan
syiar Islami, mendengarkan acara Isra Mi'raj atau apa, dan mendengarkan TV dan sebagainya. Masya Allah ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang harus juga kita petik dari Isra Mi'raj ini adalah keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling agung. Beliau hanya diantar oleh Jibril, tapi tidak sampai ke atas sekali, tidak sampai ke Sidratul Muntaha. Ketika sudah sampai di mana itu, selesai ceritanya itu malaikat Jibril sudah bilang begini, cukup sampai sini saja saya antar ya Muhammad, karena saya kalau terus sampai ke atas ke sana bisa-bisa terbakar gitu. Padahal malaikat Jibril itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Itu juga sempat sempat dijelaskan dalam kitab Sirrul Asrar gitu. Tentang malaikat Jibril, dia tidak mengantar sampai di atas, sampai ke Sidratul Muntaha. Hanya sampai ke satu tempat, kemudian dia mengantar sampai situ. Istilahnya mungkin sampai gerbangnya saja. Kemudian setelah itu ya malaikat Jibril bilang, ya Muhammad, saya antar kau sampai di sini saja. Kamu terus saja ke atas gitu. Karena saya tidak bisa. Kalau saya terus, berarti saya akan terbakar gitu. Sedangkan Nabi Muhammad tidak terbakar gitu. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad itu adalah merupakan merupakan bagian dari nur gitu, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ada penjelasannya dalam berbagai macam hadis, meskipun itu mungkin didhaifkan atau dimaudu'kan oleh sebagian ulama, namun tentunya itu ada kajian tertentu, dan kita tidak boleh sembarang mendhaifkan atau memaudu'kan, mempalsukan sebuah hadis tanpa ada keterangan-keterangan khusus. Para ulama menjelaskan hadis-hadis tersebut itu bukan berarti karena beliau mengada-ngada, tidak. Tapi memang ada kajian tertentu, itu kajian-kajian seperti itu mungkin bisa didengarkan di beberapa channel yang memang mengajarkan tentang ilmu ini, yaitu ilmu nur, ilmu tasawuf. Itu bisa didengarkan nanti supaya tidak salah paham gitu. Banyak orang yang salah paham ini, terutama teman-teman kita dari sebelah, saudara-saudara kita dari aliran sebelah, menganggap bahwasanya kita mengada-ngada gitu. Memang benar, Nabi Muhammad itu adalah merupakan tercipta dari nur gitu. Tercipta dari nur, kemudian beliau itu terlahir sebagai manusia seperti itu. Makanya waktu di zaman Nabi Adam alaihissalam, itu maharnya Nabi Adam alaihissalam adalah salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi maharnya Nabi Adam adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ketika kita berbicara masalah Nur Muhammad, memang ini agak ribut gitu. Cuman saya mungkin tidak bisa terlalu menjelaskan karena keterbatasan ilmu, tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terlihat pada saat malaikat tidak sampai mengantar sampai ke atas ke Sidratul Muntaha. Bisa dibilang mungkin hanya sampai ke gerbangnya saja gitu, hanya sampai ke bawah saja, kemudian tidak sampai ke atas sekali, sampai ke atas tapi tidak ke atas sekali, kemudian Nabi Muhammad terus gitu. Karena Jibril tidak mau terbakar nanti dia, karena Jibril tidak kuat dengan cahaya gitu, tidak kuat dengan cahaya yang ada di atas gitu. Nah, itu adalah merupakan satu hal yang sangat luar biasa, keagungan Nabi kita Muhammad SAW, kemuliaan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita dengan beliau nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk Isra Mi'raj pada kali ini. Kesimpulannya adalah, mari kita jadikan Isra Mi'raj kali ini sebagai motivasi untuk kita untuk lebih meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inti daripada Isra Mi'raj itu sendiri itu berbicara tentang kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Bagaimana kita memperhatikan dekatnya Rasulullah SAW. Oh iya, ada satu hal juga yang harus kita petik
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dinyatakan selamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat Isra Mi'raj, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disalami oleh Allah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, keselamatan untukmu wahai Muhammad. Ya, diucapkan selamat kepada Muhammad, namun Muhammad mengatakan Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, untuk aku dan untuk umatku juga. Artinya dia seakan-akan dia bilang begini, ya Allah, keselamatan itu kalau bisa jangan hanya untuk saya saja, tapi juga untuk umat-umat saya yang soleh, yang baik, pokoknya umat Nabi Muhammad SAW. Makanya beruntunglah kita menjadi umat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga apa yang sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada kata-kata yang salah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni saya dalam penyampaian saya hari ini. Waliyazubillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni saya dan tidak mengazab saya atas apa yang saya lakukan, karena setidaknya saya hanya menyampaikan sebatas apa yang saya tahu, dan saya juga tidak banyak-banyak tahu. Dan kalau ada kata-kata yang benar, maka itu semuanya saya bersyukur kepada Allah, karena Allah yang membimbing saya untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.